saintis dunia, sebab kita tahu persis apa yang kita bicarakan. Berikut adalah bantahan, atau tepatnya bantaian, Profesor Neil Tyson terhadap rapper B.O.B. yang percaya bumi datar. Setelah itu, akan kita bahas apakah omongan Profesor Tyson itu masuk akal atau tidak. Alright, listen B.O.B. once and for all. The Earth looks flat because, one, you're not far enough away at your size. Two, your size isn't large enough relative to Earth to notice any curvature at all. It's a fundamental fact of calculus and non-Euclidean geometry. Small sections of large curved surfaces will always look flat to little creatures that crawl upon it. But this... Sudahlah Prof, pakai sok bahasa keren non-Euclidean yang dia pikir bisa bikin rakyat minder. Itu hanya taktik untuk menjatuhkan mental bagi yang bermental tempe. Dia bilang bumi terlalu besar untuk melihat lengkungannya. Mari kita buktikan, dia ngomong jujur atau bohong. Orang seperti Profesor Neil Tyson pasti tahu rumus Pythagoras untuk menghitung lengkungan lingkaran, pelajaran anak SMP. Jika bumi jari-jarinya 6.371 km, maka berdasarkan rumus Pythagoras, tiap 1 mil ada 8 inci atau 20 cm lengkungan bumi. Batas horizon mata telanjang Anda 4,7 km, berarti seharusnya ada 1,7 meter lengkungan bumi di ujung kiri dan kanan mata Anda. Jadi nggak perlu takut dengan scientist top kalau kita tahu persis apa yang kita bicarakan. Dan hal-hal seperti ini yang seharusnya digulirkan ke kalangan akademisi, seperti yang dilakukan oleh Rob Skiba. Dia pura-pura nanya ke seorang profesor matematika di sebuah universitas, "Pak, apakah rumus Pythagoras ini betul?" Sang profesor melihat dan bilang, "Iya, rumus itu betul." Tapi si profesor langsung mikir, jadi seharusnya kita bisa lihat ya lengkungan bumi itu. Nah, mulailah orang jadi sadar, yang kita kritisi adalah saintis pembohong, seperti Neil Tyson dan Bill Nye ini. Lihat kayak Profesor Tyson bicara, membuli dan menghina, tapi tak pernah menjawab substansi masalah. Begitu pula dengan Bill Nye, taktiknya sama, membuli dan menghina, tapi tak pernah menjawab substansi pertanyaan tentang flat earth. Why this not working out? But Bill, isn't it a problem when science guys attempt to bully other people? I mean, Nick here had to say, "I'm not a denier." He had to get it up. I'm not a denier, because really, the science group has tried to shame anyone who dares question this. And the point I'm trying to make is it's not working with the public. Taktik lain yang dilakukan elit global adalah menghimbau media-media agar tidak meliput soal flat earth. Berikut adalah himbauan Neil Tyson pada media. The journalist's obligation when writing a story is to give equal column space to all sides, or half to one of each side. And if someone says the earth is round and someone says the earth is flat, at some point you're going to make a judgment. The earth is flat people is just flat out wrong. I'm sorry to have to tell you this, but you are a journalist. You are a journalist. So you don't have to apologize. No, I'm not apologizing. I host a talk show, so I can't say I'm not a journalist. Well, not only that, you're in pursuit of questions. Yes. I agree that I'm a journalist, as are scientists who ask questions. The only part of the question we don't ask is the who. Dan berikut adalah himbauan Presiden Obama pada media agar tidak meliput soal flat earth. If I say that the world is round and someone else says it's flat, that's worth reporting. But you might also want to report on a bunch of scientific evidence that seems to support the notion that the world is round. Jadi, taktik nomor 1, membuli dan menghina untuk menghindari menjawab pertanyaan. Taktik nomor 2, menghimbau media-media agar tidak liput soal flat earth. Taktik nomor 3, menyewa trolls atau tuyul online bayaran untuk membuli dan menghina setiap video flat earth yang diupload. Tujuannya supaya yang bikin video flat earth kapok, dan supaya orang nggak nonton video flat earth karena baca komen-komen hinaan yang mereka buat. Padahal mereka nggak nonton videonya. Saya juga banyak dapat komen berbahasa Inggris di jalur spam. Jelas mereka nggak nonton serial video yang berbahasa Indonesia ini. Begitu hits banyak, langsung otomatis sikat tanpa nonton isinya. Berikut adalah cuplikan berita bagaimana operasi intelijen di 5 negara barat memonitor media-media sosial seperti FB dan YouTube, sekaligus menjadi troll untuk menghajar video lewat komen-komen negatif. Joint Threat Research Intelligence Group and how they do propaganda online. Damn. The U.S., Britain, New Zealand, Australia, and Canada is what they call themselves. It's their intelligence groups working together. Hey, what can you do in Britain? What can you do in Australia and America? How can we violate each other's laws without having to do it ourselves and get our hands dirty? In this case, they do it with propaganda.
So the document that they received from the Joint Threat Research Intelligence Group is, quote, "The Art of Deception, Training for Online Covert Operations." Oh boy, this ought to be good. And so what are they doing to them? Get a load of these slides. Here's one. It says Disruption, Operational Playbook. Oh boy. Here are the topics that they're going to cover. Infiltration operation, ruse operation, set piece operation, false flag operation, false rescue operation, disruption operation, and sting operation. Jangan takut, mereka hanya membuli dan menghina secara online, tak bakal menangkap Anda. Mereka tak punya yurisdiksi, hanya bisa menggonggong di internet. Satu orang bisa gunakan beberapa akun sekaligus untuk menyerang video-video Anda agar orang malas untuk menonton. Itulah satu dari 3 cara meredam berkembangnya kesadaran Flat Earth di era keterbukaan ini. Zaman dulu, banyak truth seeker atau pencari kebenaran yang vokal mengkritik elit global, kemudian dibunuh. Contohnya, Bill Cooper. Mantan marinir ini ditembak mati di depan rumahnya. Dibunuh oleh polisi dengan cara yang paling pengecut, ditembak dari belakang. Atau Fritz Springmeier yang membongkar 13 keluarga Illuminati. Springmeier difitnah dan dimasukkan rumah sakit jiwa. Tak ada yang tahu di mana dia sekarang. Seiring dengan makin terbukanya informasi lewat media-media sosial, kritikan terhadap elit global tidak terbendung lagi. Mereka ganti taktik. Tak lagi membunuh para aktivis seperti Bill Cooper yang kematiannya justru menjadikannya sebagai pahlawan di kalangan para pencari kebenaran. Pembunuhan Bill Cooper justru menunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan adalah kebenaran yang dia tebus dengan nyawanya. Shit. Elit global tak mau hal seperti itu lagi. Sekarang mereka gunakan jurus yang lain. Mereka menciptakan nabi-nabi palsu, seolah menuntun para pencari kebenaran untuk kemudian dipelintir. Semacam controlled demolition. Contohnya ini, David Icke. Ia tak bicara soal Flat Earth, tapi bicara soal konspirasi elit global. Orangnya karismatik. Apa yang dia sampaikan sangat menarik. Dan 90% yang dia omongkan itu memang betul. Tapi yang 10%-nya dia pelintir untuk menyesatkan. That's why I call this Rothschild Zionism. It was created by them, it is controlled by them to this minute, and it was created as a secret society within the web to massively contribute to the manipulation and control of our global society and individual countries, etc., etc. Setelah habis-habisan membongkar soal elit global, ujung-ujungnya dia berusaha meyakinkan orang bahwa elit global itu adalah reptil jadi-jadian. Maksudnya agar para pencari kebenaran dianggap orang gila. Teknik ini namanya sandwich of lie. Sepotong daging busuk kebohongan yang diapit oleh 2 roti kebenaran, sehingga orang tidak berasa bahwa otaknya diracuni. Begitu pula dengan istilah Flat Earth Society. They must have been founding members of the Flat Earth Society. Sebenarnya nggak ada komunitas formal berisi orang-orang yang percaya Flat Earth. Ada juga forum-forum diskusi. Oleh sebab itu, justru dibuatlah forum diskusi yang paling populer, flatearthsociety.org. Itu adalah forum palsu, bikinan para globers untuk membantai orang-orang yang baru mempelajari Flat Earth. Saya pernah masuk ke discussion forum itu. Jadi, saya tahu persis bahwa situs itu palsu. Saya adalah perorangan, bukan organisasi. Saya membuat semua video ini sendirian, tanpa tim. Dan saya nggak dapat uang sepeser pun dari tayangan-tayangan video ini. Jika Anda melihat iklan, income-nya dimonetize oleh yang punya copyright lagu. Anda lihat tanda dolar dicoret. Itu artinya saya nggak bisa monetize. Nggak akan dapat income dari video-video ini. Saya adalah rakyat, bukan saintis yang ngarang teori baru. Saya hanya merangkum berbagai hal yang sebenarnya sudah ada jika Anda mau mencari. Dan saya memilih untuk bersikap sebagai anonymous, sehingga tidak dituduh cari popularitas ataupun cari uang. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. Jadi, strateginya terus mempertanyakan 3 hal tadi: gerhana, gravitasi, dan Antartika. Bahkan tak perlu bicara teori Flat Earth. Tak perlu jawab pertanyaan-pertanyaan tentang Flat Earth jika yang bertanya dasarnya memang sudah tidak percaya. Bahkan, Anda tak perlu percaya pada Flat Earth untuk terus mempertanyakan 3 hal tadi. Sebab, 3 hal itu sangat mendasar untuk membuktikan bahwa teori bumi bola adalah bohong. Perkara bentuk bumi yang sebenarnya gimana, itu soal lain. Tak perlu berdebat soal itu dulu.
Yang penting, kebohongannya terbongkar. People power adalah pemberdayaan masyarakat. Dan yang mereka lakukan adalah membuat masyarakat tidak berdaya. Sehingga tergantung pada mereka. Tergantung pada sistem keuangan mereka. Tergantung pada industri farmasi mereka. Tergantung pada sistem satelit mereka. Seolah-olah Anda tak bisa terhubung dengan internet jika tidak ada satelit. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Kami dikepung minta tolong. Tidak. Kamu malah berkata, ya kejero kayak mana berjangan. Kau paksa kita kayak apa angin. Kenapa kau limpah kayak kau? Apa Indonesia? Hancur sama sekali. Oleh sebab itu, terus mempertanyakan 3 hal tadi. Efek dominonya, kebohongan terbongkar. Tak ada bumi bola, tak ada orbit, tak ada bumi keliling matahari, tak ada satelit, tak ada missing link. Bumi adalah pusat alam semesta. Kita adalah unik, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bangkitnya kesadaran umat manusia setelah tidur selama 500 tahun terakhir, maka runtuhlah New World Order. Apakah people power ini mampu menjatuhkan elit global? Potensinya sangat besar. Jumlah kita banyak, jumlah mereka sedikit. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran Anda. Apakah kita pasti menang? Tak ada hal yang pasti kecuali bagi Tuhan. Yang dinilai adalah usaha dan perbuatan kita selama hidup, bukan hasil akhirnya. Seperti ungkapan yang terkenal dalam film Gladiator, apa yang kita lakukan dalam hidup bergema di keabadian. Brothers! What we do in life echoes in eternity. Setidaknya, kita sudah melakukan sesuatu yang hasilnya mungkin bisa dipetik kemudian oleh generasi kita atau mungkin generasi berikut. Lantas, apakah kita harus kecewa jika usaha kita belum berhasil? Ada sebuah kisah inspirasional yang sangat menarik dari film The Book of Eli. Kisah seorang pendekar kelana yang tak punya apa-apa. Ia tak punya keluarga, tak punya istri, tak punya anak. Seumur hidup, ia hanya mendengarkan panggilan jiwanya untuk mengantarkan sebuah buku, kitab suci, ke suatu tempat. Both thorns and thistles it shall bring forth for us. For out of the ground we were taken, for the dust we are. And to the dust we shall return. Namun akhirnya, petualangan berakhir secara mengenaskan. The Book of Eli dirampas penjahat, dan ia ditembak di bagian perutnya. Ia tak berhasil mengantar kitab Buloh ke tempat yang dituju. Ia tak bisa membalas penjahat yang menembaknya. Dan ia menghadapi kematian dengan cara yang paling menyakitkan. Ditembak di bagian perut, mati pelan-pelan sambil menderita, menahan nyeri selama berhari-hari. Apa yang ia lakukan? Apakah menyesali hidupnya yang sia-sia? Apakah sakit hati sudah loyal seumur hidup pada Tuhan, tapi harus mengakhiri hidup dengan sebuah kegagalan yang menyakitkan? Mari kita dengarkan doa yang ia panjatkan tatkala menjelang ajal menjemput. Lord, thank you for giving me the strength and the conviction to complete the task you entrusted to me. Thank you for guiding me straight and true through the many obstacles in my path. And for keeping me resolute when all around seemed lost. Thank you for your protection and for your many signs along the way. Thank you for any good that I may have done. I'm so sorry about the bad. Thank you for the friend I made. Please watch over her as you've watched over me. Thank you for finally allowing me to rest. I'm so very tired, but I go now to my rest at peace, knowing that I have done right with my time on this earth. I fought the good fight. I finished the race. I kept the faith. Jadi, itulah maksud pembuatan serial video ini. Bukan untuk membuktikan diri kita punya teori yang paling benar, melainkan merupakan bagian dari pertanggungjawaban hidup kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Jika kita mengetahui ada kebohongan, ada kezaliman, fitnah dajjal yang membahayakan seluruh umat manusia di dunia,
apakah kita akan berdiam diri? Tidak peduli karena hanya memikirkan cari uang untuk bayar tagihan-tagihan bulanan? Pura-pura tidak tahu sambil terus bantah dan bantah? Atau kita akan meluangkan waktu untuk berjuang semampunya tanpa pernah mengkhawatirkan apapun hasilnya? Seperti cuplikan doa The Book of Eli tadi. Video ini sudah terlalu panjang. Saya harus potong agar masih dalam batas konsentrasi orang normal. Terpaksa harus ditambah menjadi episode 11, Realitas Flat Earth. Dan sebelum episode 11, maksudnya beberapa hari setelah episode 10 ini, akan tayang episode bonus untuk menjawab pertanyaan tentang Kubah Selatan atau Southern Hemisphere dan tafsir telur burung unta, serta kaitannya dengan arah sholat. Saya nggak dapat manfaat ekonomi dari banyaknya view dan banyaknya subscribers atau dengan nambahnya jumlah episode. Semata-mata hanya memberi sumbangan pemikiran bagi mereka yang memerlukan. Saya juga sudah siapkan discussion board Flat Earth 101, gunanya untuk mengembangkan penelitian dan pengkajian bagi mereka yang memerlukan. Bukan buat ajang adu domba. Saya baru sempat bikin strukturnya dan belum sempat ngisi karena masih bikin serial video ini. Dan memang itu ditujukan agar orang-orang pada posting sendiri-sendiri dan berdiskusi secara aktif. Nggak harus saya yang posting, dan nggak harus saya yang jawab. Partisipasi aktif saja. Juga dibuka kesempatan bagi yang berminat jadi moderator agar postingan tetap sistematis sehingga memudahkan bagi orang untuk mempelajari. Itu adalah discussion board gratis, nggak ada sponsor dan nggak ada income. Pada episode 11 terakhir, kita akan bahas secara runtut tentang realitas Flat Earth. Pertama, soal bentuk dan peta bumi datar. Dari mana peta itu berasal? Siapa yang membuat? Ada yang nanya, apakah ada bagian bumi yang terpotong atau tidak? Yang mana arah utara selatan? Dan sebagainya. Kedua, matahari dan bulannya. Bagaimana bisa terjadi siang dan malam? Terjadinya musim, gerhana matahari. Mengapa di kutub utara bisa ada matahari tak pernah tenggelam dan matahari tak pernah terbit? Bagaimana cara mengukur jarak matahari? Dan lain-lain. Begitu juga dengan bulan. Bagaimana bisa ada fase bulan dan juga gerhana bulan? Ketiga, kubahnya. Kubah itu ujungnya di mana? Nyentuh bumi atau tidak? Jika kubah tak dapat ditembus dengan nuklir selama 4 tahun, mengapa bisa ada meteor jatuh ke bumi? Matahari itu letaknya di dalam kubah atau di luar kubah? Dan lain-lain. Keempat, pasang naik dan pasang surut. Bagaimana bisa terjadi? Kelima, di bawah bumi ini apa? Dan di atas langit itu apa? Dan lain-lain hal yang sering ditanyakan. Tapi, masalah yang sesungguhnya bukan itu. Oleh sebab itu, sebelumnya akan dikupas habis dulu soal 3 fokus utama kita. Matematika gerhana, matematika gravitasi, dan Antartika. Jangan sekali-sekali membahas soal Flat Earth kalau tidak merasa ada kebohongan dalam 3 hal itu. Ini yang harus dipahami betul. Misalnya tentang Antartika. Coba kita perhatikan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Admiral Byrd. An area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Little America. Anda tahu Little America itu di mana? Ini peta Antartika versi bumi bola. Little America adalah pulau kecil di daerah paling ujung. Seberangnya Little America itu apa? Harusnya New Zealand kan? Tapi Admiral Byrd bilang ada wilayah sebesar Amerika di seberang Little America. Di sebelah mana? Ini sebenarnya yang menarik. Admiral Byrd pernah sendirian pergi ke Antartika. Sendirian selama 5 bulan. Dia bilang Antartika adalah tempat paling damai di muka bumi. Lantas, ada apa dia tiba-tiba disuruh memimpin 2 kali operasi militer ke Antartika membawa 6.500 prajurit? Ada ancaman apa di sana? Admiral Byrd adalah admiral termuda sepanjang sejarah militer Amerika. Penerima medali militer tertinggi, Medal of Honor. Dia orang yang punya integritas dan kredibilitas. Informasi yang dia sampaikan kredibel. Padahal dia sudah sangat hati-hati dalam berbicara. Tidak semua informasi dia sampaikan di wawancara itu. Sambil menunggu episode 11, coba Anda search di Google. Cari daerah paling gersang di muka bumi. Ketik driest place on earth. Anda akan temukan referensi dari lifescience.com tentang 10 tempat paling gersang di muka bumi. Siapa nomor 1? Anda pikir gurun Sahara? Gurun Gobi? Salah. Tempat paling gersang di muka bumi adalah Antartika. Terus, kenapa di peta-peta digambarkan Antartika itu salju semua? Ini kan jelas bohong. Kenapa orang dilarang pergi ke Antartika? Ini kan namanya konspirasi. Antartika kaya sumber daya alam. Ada minyak, batu bara, bahkan uranium, kata Admiral Byrd. Tapi, tak ada satupun perusahaan yang menambangnya. Apa yang disembunyikan? Di kutub utara, banyak negara menambang minyak. Australia yang letaknya di ujung selatan aja punya tambang di kutub utara.
Kenapa di kutub selatan yang dekat itu nggak ada? Berarti ada kepentingan lain yang disembunyikan yang lebih penting dari sekedar sumber daya alam. Jadi sebenarnya nggak perlu berdebat soal bentuk bumi, nggak perlu debat soal jalur penerbangan, kubah bumi, dan lain-lain. Buka saja Antartika, daerah kaya sumber daya alam, nggak ada hutangnya. Saya yakin banyak orang akan pindah ke sana, dan itu yang tidak diinginkan oleh elit global. Kita akan bahas pada episode 11 Realitas Flat Earth. Terima kasih.